Ya, baik. Selamat siang, Bapak atau Ibu Dekan, Bapak atau Ibu Kaprodi, para pasangan calon gubernur BEM Fakultas Hukum, serta para pemirsa sekalian. Perkenalkan, saya Felix yang akan bertindak sebagai moderator dalam debat calon gubernur di BEM Fakultas Hukum ini. Sebelum melangkah pada inti debat ini, perkenankan saya memperkenalkan nama-nama para pasangan calon kandidat Gubernur BEM Fakultas Hukum periode 2020 2022-2023. Untuk pasangan calon nomor urut 1 atas nama Maria Immaculata Cantika Anggrena Athena Santis sebagai Cagup BEM Fakultas Hukum. Kemudian paslon nomor urut 2 yaitu atas nama Kelvin Kristianto Kurniawan sebagai calon gubernur BEM Fakultas Hukum. Baik, untuk selanjutnya saya bacakan mosi pada debat kali ini. Maju dan berkembangnya suatu universitas tidak hanya terletak pada satu tanggung jawab atau satu sisi saja, yakni pihak universitas saja, melainkan harus ada kolaborasi dengan stakeholder yang ada di fakultas. Terlebih juga harus ada peran serta BEM Fakultas Hukum terutama untuk membantu agar fakultas dan juga universitas tetap eksis pada dunia luar. Di mana kita ketahui bersama keaktifan mahasiswa sangat berperan penting, terlebih mahasiswa yang tergabung dalam suatu kepengurusan BEM Fakultas Hukum nantinya. Peran BEM Fakultas tidak hanya berhenti pada suatu kegiatan internal kampus, melainkan juga harus terlibat aktif dalam dunia luar kampus. Dari mulai inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh BEM Fakultas Hukum nantinya, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik, juga sangat menunjang keberadaan atau eksistensi UKWK di dunia luar. Sehingga topik atau tema debat calon gubernur BEM Fakultas yang kami angkat pada, mohon maaf sebentar.
Baik, mohon maaf teman-teman, bisa Mas untuk open cam-nya dan juga teman-teman panitia. Karena ada sedikit tadi ada telepon dari WR3. Baik, saya lanjutkan bahwa tema debat untuk kali ini yaitu peran BEM Fakultas dalam menunjang eksistensi UKWK di dunia luar. Kemudian saya langsung lanjut saja agar tidak berlama-lama lagi. Saya akan membacakan saya akan memandu beberapa argumen yang telah dipersiapkan oleh para paslon, baik itu paslon 01 maupun paslon 02. Untuk panitia bisa mempersiapkan untuk timernya. Ya, baik. Untuk penyampaian argumen 10 menit dimulai sejak paslon berbicara. Untuk kesempatan yang pertama saya berikan kepada paslon nomor urut 01 yaitu atas nama Maria. Dipersilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama via daring dalam keadaan sehat. Pertama-tama, perkenalkan saya Maria Immaculata dari Fakultas Hukum Angkatan 2020 sebagai kandidat nomor 1. Saya akan menanggapi mengenai mosi yang dibacakan oleh moderator. Baik, argumen saya terhadap peran BEM Fakultas dalam menunjang eksistensi universitas atau widya karya di dunia luar. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan stakeholder tertinggi di universitas di mana membawahi mahasiswa dan merupakan stakeholder terbesar pula yang mempunyai privilege. Organisasi ini mempunyai privilege, kenapa? Karena dia mempunyai wewenang untuk mengadakan program kerja untuk mahasiswa baik secara internal maupun eksternal. Sehingga BEM Fakultas khususnya ini harus bisa menjadi garda terdepan dalam respon suatu isu yang beredar di masyarakat. Ketika ada aksi tanggap BEM, maka secara garis besar dapat kita ketahui bahwa disitulah sumbangsi Badan Eksekutif Fakultas dalam respon suatu isu dalam masyarakat. Sehingga akan menimbulkan persepsi tersendiri dalam masyarakat itu. Sehingga BEM yang aktif untuk merespon isu dalam masyarakat semakin dikenal dan dapat melebarkan sayapnya menjadi saluran aspirasi antara masyarakat dengan mahasiswa. Betul, memang kalau saya katakan BEM harus mempunyai intelektualitas yang tinggi, mempunyai kepekaan, rasa humanis dan solidaritas yang tinggi pula. Di situ maka saya menekankan bahwa organisasi di mana itu BEM Fakultas, badan-badan atau SDM-nya harus dipertingkatkan kualitasnya. Jadi memberikan sumbangsi berupa kepada masyarakat, tetapi di situ ada penekanan sumber daya manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam suatu organisasi, sumber daya manusia adalah poin yang penting nomor 1 yang bisa memberikan output yang bagus pula untuk universitas dan masyarakat, juga mahasiswa. Sehingga ketika turun ke lapangan, kita merespon suatu isu, nah disitulah kepekaan kita terlatih. Sehingga apa yang kita berikan kepada universitas itulah yang juga kita berikan kepada masyarakat. Apa pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi di sini BEM ini juga harus bisa menjadi jembatan penyalur antara mahasiswa dan alumni. Alumni kadang kita melihat bahwa alumni setelah lulus
kita tidak terlalu melihat bahwa poin pentingnya adalah alumni ini sebagai jalur atau jembatan ekspres ketika ada mahasiswa terkoneksi dengan berbagai lapangan pekerjaan. Itu yang sebenarnya harus kita ketahui. Sehingga alumni yang sudah sukses berkarir ini kemudian sering dilupakan oleh mahasiswa. Padahal dengan koneksi yang baik dengan alumni, mahasiswa dapat dengan mudah mencari tempat magang, mencari narasumber untuk suatu kegiatan, dan tentunya untuk membantu menyalurkan mahasiswa yang telah lulus untuk mencari pekerjaan. BEM fakultas bukan hanya eksis untuk mahasiswa yang aktif saja, tetapi melainkan juga bisa memberikan sumbangsi bagi pihak yang berdiri di antara kampus dan dunia luar. Sehingga apa yang kita tekankan di sini, saya apabila terpilih nanti akan memperkuat sumber daya manusia. Kualitas akan saya tingkatkan seperti melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat mengeluarkan output sumber daya manusia yang bagus. Selanjutnya, mengenai pengembangan itu sendiri, itulah yang dapat saya simpulkan secara garis besar bahwa BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, khususnya Fakultas Hukum, dari tahun ke tahun mempunyai mahasiswa yang banyak, sehingga apa yang perlu kita lihat dari organisasi ini adalah mari kita merangkul mahasiswa seluruhnya untuk dapat maju dan berkembang, karena potensi itu akan keluar ketika berada di tempat yang tepat, ditangani oleh tangan yang tepat, dan akhirnya bisa memberikan sesuatu yang baik untuk universitas juga masyarakat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen yang disampaikan oleh Paslon 01. Untuk selanjutnya, minta tolong kepada panitia untuk stop timernya. Kita reset ulang lagi. Oke, karena waktu sudah siap, saya berikan kesempatan yang kedua untuk Saudara Kelvin. 10 menit dimulai sejak Paslon 02 berbicara. Silakan. Suaranya belum masuk, Kelvin. Masih belum kedengaran, Saudara Kelvin. Untuk waktunya bisa di stop dulu sambil menunggu Kelvin. Halo? Iya, bisa. Sudah terdengar ya, Kak, ya? Sudah. Ya, Silakan. Oke, saya mulai ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak yang sudah bekerja keras dalam membentuk suasana debat pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di rapat pada acara debat pada pagi hari ini. Ya, berhubungan dengan tema yang telah disampaikan, saya rasa yang menjadi poin utama adalah bagaimana BEM kita, BEM Fakultas Hukum menjadi BEM yang inovatif, inovasi, dan kreatif.
kenapa saya mendukung ingin visi saya seperti itu adalah karena kembali lagi kepada teman-teman kita semua, kepada pribadi, kepada setiap elemen yang ada di anggota hukum, fakultas hukum kita, bahwa kita memerlukan pribadi-pribadi yang ingin kreatif, ingin inovasi, ingin maju, dan ingin berkembang. Nah, saya rasa saya melihat bahwa teman-teman kita semua memiliki semua itu. Tidak ada, maksudnya teman-teman yang di fakultas hukum ini memiliki keinginan untuk maju, keinginan untuk selalu berkembang, keinginan selalu untuk melakukan inovasi-inovasi yang baru. Nah, maka di situ menurut saya adalah peran BEM. BEM bukan hanya tentang kita memajukan nama fakultas hukum, terutama di luar, bagaimana, itu memang penting, tapi bagi saya yang terpenting adalah bagaimana kita menaungi di dalam anggota masyarakat kita sendiri. Nah, di situ saya ingin mendorong teman-teman bahwa berkuliah itu ya kita having fun, kita asik, kita ingin maju, kita ingin dilakukan bersama-sama. Memang tetap ada kompetisi, tapi kita harus tetap untuk saling membangun dan saling membantu. Nah, banyak yang saya rasa banyak dari teman-teman kita yang merasa bahwa menjadi BEM itu menjadi satu keberatan atau menjadi suatu tanggung jawab yang besar. Memang tanggung jawab yang besar, tapi saya ingin mengajak teman-teman bahwa menjadi BEM itu tidak seberat yang kita kira, tidak seberat yang kita lihat. Bahwa menjadi BEM itu tempat di mana kita saling maju bersama, saling melakukan inovasi, saling melakukan pengembangan, dan terutama kita juga untuk berani maju ke depan, artinya maju keluar. Ini loh kita BEM Fakultas Hukum. Jadi kita akan bersandar pada BEM-BEM universitas, terutama universitas yang besar ya. Dan saya rasa jumlah kuantitas tidak akan mempengaruhi kualitas dari teman-teman kita sendiri. Dan saya percaya itu, dan disitulah BEM akan menjadi satu pusat, menjadi satu penggerak motivator untuk memajukan teman-teman. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Kelvin. Untuk timer bisa kembali ke ulang. Baik, untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui fitur Instagram Pemira. Saya bacakan ya, untuk nanti dijawab oleh para paslon. Yang pertama yaitu, menurut saudara-saudari paslon, apa potensi fakultas dan kampus kita yang dapat dijadikan penunjang eksistensi UKWK pada dunia luar? Saya ulangi sekali lagi. Menurut saudara-saudari paslon, apa potensi fakultas dan kampus kita yang dapat dijadikan penunjang eksistensi UKWK pada dunia luar? Baik, untuk kesempatan kali ini saya berikan kepada Saudara Kelvin, paslon nomor urut 2, untuk menjawab terlebih dahulu. Dengan waktu 5 menit dimulai sejak paslon nomor urut 2 berbicara. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi saya cuma satu yang bisa menjadi kunci utama dari pengembangan adalah kualitas kita. Kita memang tidak mempunyai kuantitas jumlah yang banyak, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi kita punya kualitas. Bagi saya, jika memang kita jumlah dikit, tapi kita memiliki kualitas, saya percaya bahwa kita dapat maju. Dari dekan, dari jajaran dosen, saya melihat bahwa kualitas yang dimiliki para beliau ini sangat bagus ya, terutama dalam menunjang, dalam mendidik, dalam menggerakkan, memotivator kita untuk selalu bergerak maju. Dan kedua, kita memiliki kualitas juga di teman-teman. Banyak teman-teman yang saya lihat bahwa mereka memiliki keinginan maju, kritis, dan juga ingin mempunyai semangat kompetitif yang luar biasa.
Dan ketika kita bisa menunjukkan kualitas, maka segala akan kebutuhan, maka segala baik dari finansial apapun yang lainnya itu akan mengikuti kita. Menurut saya sebagai itu. Terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu 3 menit. Apakah ada tambahan lagi, Saudara Kelvin? Tidak ada, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk panitia, mari set ulang kembali. Baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada paslon nomor urut 01 untuk menjawab pertanyaan dengan durasi waktu sama 5 menit sejak paslon 01 berbicara. Silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Apa potensi fakultas dan kampus untuk menunjang eksistensi di dunia luar? Jadi di sini saya menangkap bahwa poin besarnya adalah potensi. Membicarakan tentang potensi, kita harus tahu potensi itu suatu hal yang mendasar dari setiap manusia atau pribadi yang dapat mengeluarkan output yang bagus. Lalu ketika kita arahkan ke pertanyaan apa potensinya, pertama yang harus kita ketahui adalah sumber daya manusia. Di awal saya katakan bahwa SDM itu sangat penting, karena sumber daya manusia, di mana itu adalah hal yang bisa memberikan sumbangsih nantinya, baik di bidang akademis maupun di bidang non-akademis, yang berhubungan dengan intelektualitas, kepekaan, humanitas, dan rasa demokratis. Di sini, potensi yang saya lihat dari Fakultas Hukum dalam lingkup ini, yaitu ketika kita dapat mengembangkan sumber daya manusia. Memang kita adalah kampus swasta yang notabene-nya kalah nama dengan universitas lain. Tetapi kita tidak bisa untuk menutup kemungkinan, menutup sebelah mata bahwa potensi diukur dari nama kampus. Tetapi potensi diukur dari kualitas sumber daya manusia, kualitas pribadi diri masing-masing yang bisa apa yang diberikan untuk universitas. Karena semua bertitik balik dari sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia dalam suatu kampus, katakanlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Catur Yudhayakara ini bagus, maka output yang dikeluarkan pun bagus. Poin pentingnya adalah bagaimanakah cara mengolah sumber daya manusia ini supaya bisa menghasilkan kualitas yang bagus, benih-benih yang bagus, bibit-bibit yang unggul. Karena saya percaya dari awal, tidak ada mahasiswa atau mahasiswi yang tidak pintar, tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya bagaimana cara dia untuk memanage kebiasaan, memanage habit untuk mengeluarkan potensinya. Nah, di sini poin pentingnya adalah potensi akan keluar ketika kita dapat memanage potensi itu, ketika kita tahu bagaimana cara untuk mengolah potensi itu sehingga bisa mengeluarkan output yang bagus. Saya kira potensi di Universitas Catur Yudhayakara ini ketika mempunyai wadah yang bagus, tidak kalah dengan universitas-universitas lain. Dan bisa kita buktikan dari berbagai pengalaman yang kita lalui dari tahun ke tahun. Sehingga kita dapat berkaca dari situ bahwa ketika kita mempunyai semangat, rasa jiwa yang tinggi, jumlah kecil tidak menentukan kualitas dari jumlah tersebut. Maka dari itu, akhir kata, dapat saya katakan bahwa menjadi bagian dari BEM Fakultas Hukum, disitulah tugas saya, tugas kami nantinya, harus mengembangkan dan menggali potensi mahasiswa Fakultas Hukum, baik di bidang akademik maupun non-akademik, yang bersamaan dengan prinsip scientia et laborem, berilmu yang diabdikan kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari pertanyaan pertama. Saya lanjut kepada pertanyaan yang kedua.
Silakan untuk disimak ya pertanyaannya. Apa target realistis saudara dari paslon agar UKWK eksis di dunia luar melalui peran BEM fakultas? Saya ulangi sekali lagi. Apa target realistis saudara-saudari paslon agar UKWK eksis di dunia luar melalui peran BEM fakultas? Untuk panitia siap ya nanti. Ketika paslon berbicara, timer dimulai. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada paslon 01 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Saya persilakan paslon nomor 01, 5 menit dimulai sejak berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, mengenai target realistis. Nah, di sini kita berbicara, ini masih kaitannya dengan pertanyaan nomor 1. Ketika kita membicarakan tentang potensi, nah potensi itu diarahkan kemana? Ketika saya terpilih menjadi ketua atau gubernur BEM Fakultas Hukum, di sini berkaitan dengan visi, misi, dan program kerja unggulan saya. Visi saya yaitu menjadikan BEM Fakultas Hukum UKWK sebagai organisasi berintegritas, profesional, tangguh, progresif, dan inovatif dalam semangat siensia et laborem. Mendasari dari target yang harus saya lakukan nantinya dengan mempunyai moto siensia et laborem, di mana ilmu yang diabdikan kepada masyarakat. Maka ini pula yang mendasari dari misi saya, yakni membangun sistem kerja yang berpedoman pada nilai keadilan dan tanggung jawab secara terorganisir dalam mewujudkan BEM Fakultas Hukum yang berdedikasi secara utuh kepada universitas. Maka beberapa program kerja unggulan saya antara lain, yang pertama adalah membentuk wadah yang berupa pelatihan tim sukses yang akan mengikuti lomba-lomba di bidang akademik dan non-akademik, khususnya dari mahasiswa Fakultas Hukum. Wadah itu nantinya akan dibimbing secara intensif oleh dosen dari Fakultas Hukum, sehingga ketika kita mendapatkan informasi mengenai lomba-lomba, kita dapat menyiapkan kontingen. Saya berspekulasi bahwa ketika semakin banyak kontingen yang kita miliki, kita seperti menyiapkan amunisi untuk berperang. Nah, di sini kompetisi saya ibaratkan berperang. Ketika kita mempunyai tim yang banyak, maka disitulah kesiapan kita untuk menghadapi lawan. Nah, itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, di sini program target realistis agar makin berkembang di dunia luar adalah meningkatkan kinerja dari media sosial yang dimiliki oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Saya menilai selama ini kita mempunyai banyak sekali platform dan sumber daya manusia yang unggul. Saya akan sangat menyayangkan jika di situ tidak akan terakomodir secara bagus. Nah, yang program ini namanya adalah Insights About Law, di mana mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum dibebaskan atau diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam hal kepenulisan. Jadi di mana ketika kita sudah mempunyai SDM seperti itu, maka kita bisa mengembangkan sayap di dunia luar, semakin eksis di dunia luar dan masyarakat. Program yang ketiga adalah kompetisi hukum nasional. Di sini saya beri nama adalah Widya Karya Law Festival, di mana di dalamnya terkandung webinar, kompetisi isi nasional maupun debat antar mahasiswa ataupun siswa-siswi tingkat SMA. Lalu yang terakhir adalah forum komunikasi. Forum komunikasi ini saya nilai sangat baik karena memberikan wadah aspirasi bagi mahasiswa dan dosen. Lalu yang selanjutnya, program yang baru saya adalah forum komunikasi antara orang tua, mahasiswa, dengan mahasiswa dan jajaran dosen Fakultas Hukum. Sehingga apa targetnya? Ketika kita sudah mempererat hubungan persaudaraan, solidaritas, dan satu tujuan dan satu visi misi, maka disitulah
tidak hanya BEM Fakultas Hukum saja yang berperan, tetapi dari aspek mahasiswa, dari orang tua, turut serta untuk mengembangkan eksistensi Fakultas Hukum, terutama juga universitas di dunia luar. Sehingga tidak hanya output akademik saja yang kita berikan, tetapi output berupa kepekaan, empati, dan solidaritas dengan masyarakat. Sekian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, mohon panitia stop timer, reset ulang. Baik, kesempatan yang kedua saya berikan kepada saudara Kelvin untuk menyampaikan tanggapannya terkait pertanyaan yang kedua. Dipersilakan, 5 menit sejak Kelvin berbicara. Iya, terima kasih. Target realistis ya, menurut saya kembali lagi kepada kita ya sebagai calon-calon akan menjadi calon pengurus, ketua, gubernur maupun yang lainnya. Kita lah motivatornya, kita lah penggeraknya. Jadi dengan apapun, dengan apa yang kita miliki, dengan kualitas yang kita miliki, saya rasa untuk membuat satu program-program terutama dalam BEM sangat mudah untuk dilakukan dan sangat bisa untuk kita lakukan dengan program-program yang ada, yang sebetulnya menurut saya program-program dari pengurus-pengurus BEM lainnya sebelumnya itu sudah sangat bagus. Di sini menurut saya ingin tetap akan melanjutkan program-program yang sebelumnya seperti kuliah umum. Kuliah umum menurut saya suatu cetusan yang sangat baik ya, di mana kita bisa mengundang para tokoh-tokoh hukum yang sangat berpengalaman, dan tentunya kita bukan hanya dari MA, kita akan coba dari berbagai unsur-unsur hukum, baik dari kepala daerah, politisi, anggota DPR, DPRD, nah, itu akan kita usahakan. Saya juga melihat bahwa BEM juga perlu memberikan satu wadah ya, wadah di mana sebagai penggerak kita memberikan tempat bagi teman-teman, yaitu untuk bertanding. Karena jika teman-teman memiliki motivasi, memiliki semangat juang untuk kompetitif, tapi tidak memiliki wadah, tidak memiliki tempat, ya menurut saya akan terpendam. Nah, seperti itulah yang sering kita rasakan ya. Tapi saya berharap dengan adanya BEM ini, bukan hanya BEM aja yang eksis, tapi teman-teman kita yang ingin berkarya mungkin dalam bidang lainnya, akademik tanpa harus menjadi anggota BEM pun juga bisa menjadi suatu tonggak utama dalam memajukan fakultas universitas kita ya, terutama fakultas hukum. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, saudara Kelvin. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga. Mohon untuk disimak ya pertanyaannya karena sedikit agak panjang. Pertanyaan yang ketiga yaitu eksistensi UKWK pada dunia luar tidaklah terlepas dari unsur keaktifan mahasiswa dalam dunia kompetisi atau rasa bersaing dalam suatu perlombaan. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh saudara-saudari paslon untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam dunia berkompetisi. Mohon maaf. Sehingga
lagi, eksistensi UKWK pada dunia luar tidaklah terlepas dari unsur keaktifan mahasiswa dalam dunia kompetisi atau rasa bersaing dalam suatu perlombaan. Bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh saudara-saudari paslon untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam dunia berkompetisi, sehingga dapat terciptanya suatu eksistensi UKWK di dunia luar. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya berikan kesempatan yang pertama kepada paslon nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Dengan waktu 5 menit dimulai sejak saudara paslon 02 berbicara. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Langkah realistis yang saya ingin ambil adalah ketika kita sudah membentuk BEM yang baik, BEM dengan penuh unsur-unsur yang mempunyai kualitas, kita akan membentuk satu divisi yaitu untuk penanganan masalah untuk kompetisi. Divisi ini adalah tempat di mana kita sebagai penggerak dalam penggerak untuk mengajak teman-teman. Saya rasa pasti nanti pasti ada juga teman-teman yang ingin langsung tertarik, namun juga pasti ada teman-teman yang masih kepikiran dan ada yang tidak tertarik juga. Nah, disitulah kesempatan atau disitulah bagaimana kita untuk berkreasi, bagaimana kita untuk memutar otak kita kembali, yaitu di mana pertama pasti teman-teman yang mau itu pasti akan kita bantu, kita naungi, bahkan kita akan meminta para dosen-dosen sebagai pendamping utama dalam bagaimana untuk menggerakkan mereka. Dan kemudian pasti saya rasa teman-teman kita juga memiliki kemauan untuk berkompetisi, artinya kemauan untuk tidak kalah, dan itu pasti juga akan menggandeng teman-teman yang lain. Dan juga sangat bagus juga ketika kita menggandeng untuk anak-anak semester yang akan datang maupun semester yang baru. Nah, disitulah menjadi satu kesempatan kita untuk bagaimana kita dapat memajukan daya kreativitas, daya saing, daya keinginan untuk maju, baik secara akademik maupun non-akademik. Karena menurut saya, tidak hanya akademik saja, teman-teman juga pasti mempunyai kelebihan yang non-akademik. Dan itu menjadi satu tolak ukur kita bagaimana mengenal teman-teman kita dari talenta, apapun yang mereka miliki itu dapat kita kembangkan, kita kreativitaskan, dan kita majukan dalam kompetisi. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, paslon 02. Untuk panitia, bisa di-reset ulang timernya. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan selanjutnya, saya berikan kepada paslon nomor urut 01. 5 menit sejak dimulai sejak saudara paslon 01 berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh moderator mengenai eksistensi tidak terlepas dari rasa keaktifan dan rasa ingin bersaing. Peran BEM Fakultas Hukum sangat besar karena saya dari awal katakan bahwa BEM Fakultas, terutama di sini adalah BEM Fakultas Hukum, merupakan stakeholder terbesar yang mempunyai privilege untuk membentuk suatu wadah dan mengembangkan wadah itu hingga berguna bagi mahasiswa dan universitas, juga bagi masyarakat. Mengenai unsur keaktifan ini kembali kepada diri personal atau pribadi ya, karena kita sendiri tidak bisa menyamakan ukuran setiap orang, bagaimana kepribadian setiap orang, dan itu pun untuk mengasah kita harus mempunyai hal yang berbeda. Peran BEM Fakultas Hukum dalam menunjang keaktifan dan rasa ingin bersaing di sini adalah memang tidak terlepas bahwa setiap mahasiswa itu ada
yang aktif, ada yang pasif. Nah, tetapi kita tidak bisa 100% menyalahkan kepasifan dari mahasiswa ini. Karena apa? Ada yang memang mempunyai pemikiran bahwa organisasi itu tidak penting, mengikuti lomba itu tidak penting, yang penting lulus dengan nilai memuaskan dan dapat diterima dengan di pekerjaan dengan baik. Tetapi ada juga yang pasif karena faktor dia takut untuk memulai sesuatu. Dia takut untuk melakukan kesalahan dan takut untuk memulai hal baru. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah peran BEM Fakultas Hukum sangat besar. Bagaimana caranya? Tadi sempat disinggung cara realistis yang benar. Real itu apa? Di sini adalah pelatihan. Tadi saya katakan adalah pelatihan berupa wadah yang bisa mengakomodir aspirasi buah-buah pemikiran mahasiswa tanpa melihat si A, si B aktif ataupun pasif. Di sini ketika kita mulai merangkul dalam awalan yaitu mengadakan pelatihan seperti public speaking, lalu pelatihan kepemimpinan, menurut saya itu adalah poin yang mendasar. Karena setiap kita memulai organisasi, kita harus disiapkan dengan hal-hal seperti itu. Hal mengenai kepemimpinan, hal mengenai memanajemen emosi, memanajemen diri dan waktu. Yang ketiga adalah keaktifan yang didukung dengan keinginan personal tadi. Nah, wadahnya berupa apa? Yaitu dengan menggali potensi. Potensi yang tidak harus selalu akademik, tetapi non-akademik. Kita banyak, tidak usah jauh-jauh, di universitas, di kampus kita, setiap angkatan mempunyai potensi yang besar. Public speaking yang tinggi, public speaking yang cukup mumpuni, tetapi terkadang terkubur dengan rasa ketidakpercaya diri. Nah, itulah maka saya katakan di dalam suatu badan eksekutif mahasiswa, katakanlah di sini adalah BMFH, suatu organisasi tidak boleh mempunyai circle. Kenapa saya katakan demikian? Karena BMFH khususnya di sini bertugas untuk merangkul mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum. Sehingga di situ ada kenetralan yang bisa menciptakan suasana harmonis, kultur kerja yang bagus, budaya keorganisasian yang cukup lekat antara mahasiswa dengan dosen. Sehingga di situ tercipta sumbangsih antara garis vertikal maupun horizontal. Sehingga ada tujuan, ada wadah, dan ada person yang bisa dididik di situ, katakanlah mahasiswa Fakultas Hukum. Maka kita harus mempunyai seorang pemimpin khususnya BEM Fakultas Hukum, mempunyai kepribadian yang bisa meletakkan unsur kepekaan di dalam organisasi itu. Harus tegas bagaimana cara untuk membentuk suatu SDM yang bagus, juga harus mempunyai kepekaan bagaimana cara untuk merangkul dengan asas kekeluargaan dan dengan dasar iman Kristiani tentunya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari paslon 01. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang telah masuk kepada kami panitia. Pertanyaan ini diajukan oleh pihak rektorat dan juga perwakilan dari para dosen FEB, FP, dan FH. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mohon didengarkan dengan baik ya. Yang pertama, nilai unggulan dari masing-masing paslon tentang kewidyakaryan. Saya ulangi lagi, nilai unggulan dari masing-masing paslon tentang kewidyakaryan. Untuk kesempatan kali ini saya berikan kepada paslon nomor urut 01 untuk menjawab terlebih dahulu dengan durasi waktu 5 menit sejak dimulai Anda berbicara.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari moderator. Jadi di sini ketika yang ditanyakan adalah nilai unggulan dari masing-masing paslon tentang kewidekaryan. Berhubungan dengan universitas, kita kembalikan kepada visi dan misi universitas yang juga berlandaskan pada moto, yaitu Scientia ad Laborem. Scientia ad Laborem yang tadi sempat saya singgung juga bahwa ilmu yang diabdikan kepada masyarakat. Itulah mengapa visi saya sebagai calon gubernur BMFH menyelipkan moto ini dalam visi saya. Karena saya ingin mendorong SDM, baik dari lingkup staf BMFH maupun mahasiswa Fakultas Hukum, supaya ilmu, intelektualitas, spiritualitas yang didasari pada spiritualitas Kristiani dapat memberikan sumbangsi output yang bagus untuk masyarakat juga universitas. Nah, nilai unggulan apa yang saya miliki? Yaitu nilai yang bersifat integritas. Organisasi harus disusun dari mempunyai kondisi yang bernama integritas. Integritas adalah suatu hal yang mendasari dalam setiap organisasi di mana organ-organ di dalam organisasi itu bisa menyelaraskan visi dan misi. Meninggalkan bendera-bendera masing-masing yang dibawa dengan bendera yang satu, yaitu satu tujuan dan satu misi. Yang kedua adalah profesional. Unsur dari kewidyakaryan tidak lepas dari profesionalitas, di mana kita berkaca pada kinerja dosen, kinerja dari universitas yang kemudian dengan kata lain mendarah daging kepada organisasi-organisasi di bawahnya. Sehingga profesionalitas ini menjadi nilai dasar unggulan saya berupa dapat meningkatkan eksistensi BEM Fakultas Hukum di lingkup luar. Dengan cara apa? Yang sudah saya sebutkan tadi. Berupa nilai unggulan mampu dan mau memberikan wadah aspirasi bagi mahasiswa, menjadi jembatan antara mahasiswa dengan universitas, mahasiswa dengan masyarakat, dan antar mahasiswa. Sehingga dalam kondisi yang memang sedang pandemi seperti ini, hal-hal tersebut memang terkadang kita pikirkan mustahil, tapi menurut saya tidak ada yang mustahil ketika kita mampu bergerak dalam satu visi dan misi. Sehingga dalam misi saya didukung dengan asas Tridharma perguruan tinggi. Mengapa saya katakan demikian? Karena suatu badan eksekutif, yaitu BMFH ini, selalu didorong oleh universitas, yang mana universitas itu bergerak berdasarkan landasan Tridharma perguruan tinggi. Pengabdian, karya, dan ilmu yang harus diutarakan kepada mahasiswa juga dikaryakan kepada masyarakat. Nilai unggulan yang selanjutnya adalah tangguh, progresif, dan inovatif. Tangguh, progresif, dan inovatif ini berkaitan dengan program kerja unggulan yang saya utarakan tadi. Mengapa saya memberikan beberapa program kerja unggulan yang berbeda dengan pasangan, berbeda dengan gubernur yang lalu? Karena saya menginginkan suatu inovasi baru. Nah, memang tidak semua itu buruk sehingga harus diubah, tapi di sini poin pentingnya adalah kita mampu ada wadah inovasi yang bisa memberikan suasana baru, rasa baru, yang kemudian bisa mewadahi aspirasi mahasiswa. Inovatif, progresif, yang terus bergerak mengembangkan mahasiswa itu, sehingga memiliki sumber daya yang bagus, dan tangguh dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Melihat bahwa sebagai mahasiswa hukum, intelektualitas yang tinggi kita tidak hanya menggemborkan intelektualitas yang tinggi, tetapi kepekaan, humanisme, dan solidaritas yang harus kita miliki dalam berkarya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, silakan dilanjutkan penanggapan pertanyaan tadi oleh paslon 02. 5 menit sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Keunggulan
dari Universitas Widya Karya menurut saya pribadi adalah kekeluargaan. Bagi saya itu sangat simpel tapi sangat berkesan. Artinya bahwa kita bukan lagi sebagai teman, kita bukan lagi sebagai sahabat, kita bukan lagi sebagai orang luar, tapi kita adalah sebagai satu keluarga. Dalam satu keluarga, pasti ada keinginan untuk saling membantu, saling berjuang bersama, saling rela berkorban. Dan itulah yang saya lihat dari setiap unsur di dalam universitas, baik dari jajaran rektor, jajaran dosen, jajaran teman-teman semua. Saya melihat bahwa kita merupakan satu keluarga. Dalam satu keluarga kita juga merasakan artinya untuk semangat untuk saling berjuang, saling berkompetisi, saling ingin maju, saling ingin berusaha, dan saling mendukung. Itulah menjadi poin utama bagi saya bahwa inilah Widya Karya. Inilah kita dan inilah kita sebagai satu keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Saya akan lanjut lagi ke pertanyaan kedua dari pihak rektorat dan juga jajaran para dekan. Untuk pertanyaan yang kedua, mahasiswa sebagai generasi muda bangsa, hal utama apa yang akan dilakukan di tingkat fakultas masing-masing dalam peran mahasiswa dalam meningkatkan KWK dalam bidang akademik dan organisasi. Saya ulangi sekali lagi. Mahasiswa sebagai generasi muda bangsa, hal utama apa yang akan dilakukan di tingkat fakultas masing-masing dalam peran mahasiswa dalam meningkatkan UKWK dalam bidang akademik dan organisasi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini silakan untuk ditanggapi. Saya beri kesempatan kepada paslon 02 untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bagi saya ada mahasiswa. Pertama adalah pengenalan diri dan pengenalan akan tujuannya. Ketika mahasiswa mengenali identitas dirinya, mengenali tujuan apa dia ingin berkuliah, tujuan kenapa dia masuk hukum, tujuan kenapa dia memilih universitas. Saya rasa menjadi poin utama bagi teman-teman ketika mengetahui apa yang menjadi tujuan, menjadi gagasan dalam hidup mereka. Ketika mereka sudah memiliki itu, saya rasa teman-teman pertama yang itu adalah mereka akan berkuliah dengan baik. Mereka akan menikmati kehidupan kuliah mereka. Mereka akan berkeinginan untuk selalu maju di dalam bidang kuliah mereka, terutama untuk bidang-bidang lainnya. Dan ketika mereka sudah memiliki keinginan itu, mereka sudah memiliki merasakan keasikan, keenakan berkuliah, saya rasa mereka akan untuk lebih maju lagi, yaitu berani berkompetisi. Berkompetisi menurut saya adalah sebagai perwujudan kita untuk unjuk gigi, untuk unjuk penampilan, untuk unjuk menunjukkan kita eksistensi kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Widya Karya. Dan itu akan berkembang menjadi suatu pola pribadi dalam pengembangan karakter mereka. Bagi saya, bukan tentang berbicara dalam perkuliahan, bukan berbicara tentang penilaian maupun hal lainnya. Yang bagi saya adalah pengembangan karakter. Artinya karakter yang sudah dikembangkan di dalam sekolah dasar, tingkat SMP, SMA, akan dimatangkan kembali di dalam perkuliahan, dalam kuliah ini, dan akan menjadi suatu karakter yang menjadi bibit unggulan. Dan itu pasti akan dibawa ke dunia kerja maupun dalam bidang karir mereka. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya lanjutkan kepada paslon 01 untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya mengenai peran mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan eksistensi di fakultas masing-masing. Itu pertanyaan yang saya tangkap. Mengenai mahasiswa, di sini kita adalah mahasiswa yang dari sekian banyaknya dapat mendapatkan pendidikan yang tinggi. Kita sudah berjalan sekian langkah dengan mengembangkan berbagai potensi kita dan karakter kita. Kembali kepada pertanyaan bahwa peran mahasiswa dalam meningkatkan fakultas. Sebelum itu, saya awali dulu bahwa kita berkuliah di sini adalah bukan karena kita ingin untuk mengejar selembar kertas ijazah semata, tapi ada hal yang menggelitik yang perlu kita ketahui bahwa berkuliah ini adalah bertujuan untuk mengubah metodologi berpikir. Cara kita berpikir sebagai mahasiswa tentunya berbeda dengan orang-orang yang mungkin belum mampu untuk seperti kita saat ini. Jadi menurut saya menjadi mahasiswa itu suatu anugerah yang patut kita syukuri, patut kita tentunya kita emban sebagai karunia yang Tuhan berikan. Ketika kita sudah memiliki hal itu, tentunya kita harus memberikan dampak yang bagus, dampak yang baik untuk universitas juga fakultas. Peran saya sebagai mahasiswa tentunya kita harus mempunyai loyalitas yang tinggi. Sebagai mahasiswa, kita adalah agen perubahan. Generasi yang memang di mana di pundak kita sudah diberikan beban, dalam tanda kutip beban, masa depan negara. Konsep kecilnya adalah, sebagai mahasiswa kita dituntut untuk bisa berprestasi, mengabdikan diri kepada masyarakat. Karena sebenarnya mahasiswa bukan hanya untuk memenuhi kepentingan diri pribadi, mementingkan perut pribadi, tetapi output yang diberikan itu apa? Saya sebagai mahasiswa juga merasakan bahwa kita sudah diberikan oleh para dosen semua fasilitas yang diberikan, maka meningkatkan kepekaan, kepedulian, dan kekeluargaan itu adalah juga sangat penting. Karena mahasiswa yang hanya tinggi intelektualitas tanpa didasari pada empati, itu adalah menurut saya mahasiswa bohong. Karena semua apa yang kita lakukan, apa yang kita landaskan itu juga berasal dari hati kita, jiwa kita. Nah, di dalam fakultas ini, fakultas hukum, di dalam Universitas Katolik Widya Karya, kita ditempa semaksimal mungkin menjadi pribadi yang luhur, pribadi yang baik. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengimplementasikan itu di dunia luar, yaitu dengan pribadi kita. Kita menjadi pribadi yang baik, kita menjadi pribadi yang taat, beradab, mempunyai empati, rasa empati yang tinggi, sebagai mahasiswa fakultas hukum. Itulah pionir-pionir yang menurut saya berkualitas. Karena berkaca dengan kita konteksnya sebagai mahasiswa hukum, untuk melahirkan suatu pemimpin yang baik, harus ditempa dari awalan yang baik pula. Demikian halnya seperti perumpamaan bahwa pisau menjadi tajam ketika ia ditempa berkali-kali. Tidak peduli seberapa sakitnya, itulah mahasiswa. Dibebani dengan tanggung jawab yang sangat tinggi untuk menghasilkan output kualitas yang berkelas pula. Nantinya untuk mahasiswa, untuk mahasiswa, untuk universitas, dan untuk negara. Itu jawaban dari saya sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Untuk sesi selanjutnya, saya beri kesempatan untuk para paslon untuk saling bertanya ke paslon yang lainnya.
Saya mulai dari paslon 0. Untuk timer minta tolong jangan dihidupkan dulu. Nanti ketika menjawab baru dihidupkan. Gitu ya, panitia. Terima kasih. Saya beri kesempatan untuk paslon 02 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 01 terkait tema yang diangkat pada debat kali ini. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan ya, oh ya, maaf sebelumnya ke unmute. Ya, untuk Mbak Maria, apakah ada langkah-langkah jitu dalam mengembangkan sesuai dengan tema pada pagi hari ini? Langkah-langkah jitu apa yang Mbak Maria berikan ketika nanti menjadi gubernur PMFH Universitas Widya Gajah? Ya. Terima kasih. Baik, bisa langsung ditanggapi langkah-langkah jitu apa yang akan saudari paslon 01 laksanakan apabila terpilih menjadi gubernur BEM Fakultas Hukum nantinya. Itu pertanyaan yang diajukan oleh paslon 02. Silakan ditanggapi 8 menit mulai dari sekarang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada paslon nomor urut 2, Mas Kelvin Kristianto, telah memberikan pertanyaan kepada saya. Jadi langsung saja saya jawab bahwa langkah-langkah jitu yang ini yang akan menurut saya menunjang eksistensi peran Badan Fakultas Hukum untuk menunjang eksistensi UKWK di dunia luar berkaitan dengan visi misi. Tapi yang mungkin yang akan saya realisasikan dalam program-program kerja unggulan saya. Yang tadi sudah saya sebutkan, antara lain membentuk suatu wadah atau komunitas yang bergerak untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Seperti contohnya adalah mempersiapkan tim lomba. Banyak sekali perlombaan-perlombaan yang kita ketahui yang diselenggarakan secara nasional. Contohnya adalah NMCC, National Network Competition. Di situ saya mempunyai gambaran ketika kita mempunyai kontingen yang banyak, tetapi yang sudah dipersiapkan dengan matang tentunya oleh para dosen, kita dapat menjangkau bahkan menyaingi melebihi universitas-universitas yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mengoptimalkan penggunaan media sosial. Eksistensi saat ini bukan dinilai dari seberapa besar kita secara fisik kita keluar dari zona nyaman di mana lingkup universitas, tapi kita juga mampu mengembangkan media sosial yang kita miliki. Apalagi sekarang zaman yang penuh dengan mobilitas internet yang cukup besar, cukup tinggi, di mana semua perpindahan data satu dengan lain-lainnya itu cukup pesat juga. Maka segala bentuk platform yang dimiliki oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum kiranya dapat dikembangkan, yakni dengan mengisi konten-konten edukatif yang tidak hanya sebagai konsumsi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, tetapi juga masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menilai mahasiswa Fakultas Hukum untuk saat ini?
yaitu dengan keaktifan kita untuk bermedia sosial, memberikan kontribusi yang baik, memberikan konten edukatif bagi masyarakat dan secara umum tentunya. Dengan apa? Dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Kita mempunyai dosen yang berkualitas, kita mempunyai mahasiswa yang cerdas dan berempati. Sehingga disitulah saya ingin mendorong inovasi yang baru, rasa dan warna yang baru dalam organisasi ini. Lalu yang ketiga, saya mengoptimalkan peran alumni dalam menunjang eksistensi mahasiswa Fakultas Hukum yang diwadahi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Jika saya menjabat nanti, saya akan membentuk suatu event berupa Law Career Days. Saya akan mengoptimalkan, berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan alumni mahasiswa dari Fakultas Hukum untuk memberikan sumbangsih pada universitasnya, pada alma maternya, yang kemudian dapat menjadi tongkat estafet bagi mahasiswa selanjutnya. Itulah poin penting mengapa terkadang kita tidak boleh melupakan alumni. Karena yaitu, peran alumni sangat besar bagi universitas juga dan masa depan mahasiswa di universitas tersebut. Yang keempat, saya akan mengadakan nasional kompetisi di tingkat mahasiswa ataupun siswa SMA sederajat. Kenapa saya mengatakan kita menggali potensi dari siswa SMA? Karena itu sebagai poin branding. Kita harus mempunyai personal branding yang bagus sebagai SDM yang kuat. Poin personal branding itulah yang harus ditonjolkan. Kita harus eksis dengan kita mempromosikan diri kita sendiri. Supaya apa? Masyarakat tahu, oh ini universitas yang mampu mewadahi aspirasi masyarakat. Dalam hal ini konteksnya adalah siswa. Nah, dengan demikian akan ada magnet. Secara otomatis akan ada magnet yang bisa menarik minat kuliah di Universitas Katolik Widya Karya, khususnya Fakultas Hukum. Poin yang keempat. Lalu poin yang terakhir. Kegiatan kita mempunyai kegiatan rutin berupa forum komunikasi. Menurut saya itu kegiatan yang sangat-sangat bagus. Ada jalur penghubung antara aspirasi mahasiswa. Mahasiswa mampu menyampaikan kritik, mahasiswa mampu menyampaikan saran dan masukan bagi universitas. Terlepas dari tendensi pribadi. Dan itu pun dapat menjadi dorongan bagi universitas, bagi para dosen, jajaran dosen, untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusianya. Dan itu sudah menjadi gambaran yang bagus. Suatu universitas, suatu fakultas harus dibentuk dari fondasi yang kuat. Harus menerima kritik dan saran yang itu ditujukan untuk membangun fakultas tersebut. Poin yang kelima. Lalu poin yang keenam adalah membentuk forum komunikasi antara orang tua mahasiswa dengan mahasiswa dan orang tua mahasiswa dengan dosen, atau yang kita kenal dengan Forkom2. Menurut saya ini bukan hal yang baru, tetapi di sini poin penting kenapa kita menggunakan orang tua, karena orang tua yang memberikan kepercayaan, orang tua mempercayakan kita, buah hati mereka untuk dididik, ditempa di universitas ini, khususnya di Fakultas Hukum, supaya menjadi apa? Menjadi pribadi yang baik, berkualitas, dan unggul. Maka dari situ, kita perlu melakukan rebranding melalui orang tua. Karena orang tua lah yang sebenarnya berperan nomor satu dalam kegiatan kita selama ini. Kita mempunyai support, dukungan untuk berkuliah, untuk menghasilkan output yang baik pula, menjadi manusia yang berakhlak, berkarakter, berintelektualitas yang tinggi, dan juga mampu untuk mengabdi kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan jawabannya dari pertanyaan yang diajukan oleh Paslon 02. Kemudian Paslon 02, apakah ada tanggapan terkait jawaban yang disampaikan oleh Paslon 01? Menurut saya udah jelas
apa yang ingin dituju sama Maria ya untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, silakan paslon 01 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon 02. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada paslon nomor urut 2, Mas Kelvin Kristianto. Sebenarnya pertanyaan saya lebih kepada hal praktikal, di mana lebih kepada peran Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum kepada mahasiswa. Saya memberikan gambaran ketika nantinya Mas Kelvin terpilih menjadi Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian dalam suatu kondisi terdapat staf yang melalaikan tanggung jawabnya. Kalau dalam sekarang istilahnya adalah ghosting ya, ataupun sider. Nah, kita sebagai gubernur, kita sebagai ketua, patut untuk mengayomi. Nah, saya ingin bertanya secara personal, yang kaitannya memang perlu kita lakukan, karena itu adalah kunci dari seorang pemimpin yang patut untuk diteladani. Saya ingin bertanya kepada Mas Kelvin bahwa bagaimana peran Mas Kelvin untuk menghadapi situasi seperti itu. Dengan dilatar belakangi kondisi kita sebagai mahasiswa, terkadang banyak sekali tugas yang menumpuk sehingga merusak mood kita, ataupun juga semakin istilahnya mengompor-kompori emosi kita untuk meledak-ledak. Nah, itu saya ingin mengetahui secara pribadi bagaimana tanggapan dan peran juga sikap tindakan yang diambil Mas Kelvin dari gambaran ilustrasi tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang diajukan oleh paslon 01 kepada paslon 02 intinya yaitu bagaimana peran gubernur BEM Fakultas Hukum nantinya jika terpilih apabila ada di dalam internal ada yang ghosting, itu istilah kerennya, untuk dapat mencegah dan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh saudara paslon 02 nantinya jika terpilih menjadi gubernur BEM Fakultas Hukum. Silakan untuk ditanggapi 8 menit sejak saudara paslon 02 berbicara. Ya, bagi saya, jika bisa mencegah akan menjadi lebih baik. Nah, pastinya saya dalam memilih teman-teman anggota yang mau berjuang bersama saya pasti memilih teman-teman yang ingin serius, ingin berjuang, ingin bersama. Dan itu akan lebih baik jika memang kita mempunyai satu visi. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri jika memang ada teman-teman yang ya mungkin ketika tengah jalan ataupun di waktu tertentu akan merasa goyah, merasa terbeban. Pertama ya, bagi saya adalah pastinya kita akan melakukan bahasa halusnya itu konseling, atau kita akan saling menguatkan, saling bertanya. Karena menurut saya sistem BEM bukanlah sistem hierarki yang kita langsung bisa memberikan surat peringatan sih apa. Tapi sistem BEM bagi saya adalah sistem keluarga, ada satu keluarga. Jadi adalah disitulah fungsi dari peran dari gubernur, yaitu adalah sebagai pemimpin, adalah untuk saling menguatkan, saling mengajak. Memang terkesan seperti hal biasa atau mungkin apapun, tapi bagi saya itulah menjadi satu cara jitu. Jika memang teman-teman ini merasa goyah, ya kita ajak, kita semangatin, kita rangkul kembali. Jika memang menjadi prioritas mereka ketika mereka merasa aku udah nggak bisa lagi, atau aku mengalami struggling, mengalami tekanan, aku mengalami ini, ya sebagai teman seperjuangan, sebagai saudara, ya saya rasa itu adalah hak mereka untuk bisa ya untuk mengundurkan diri atau apapun. Tapi yang
saya tekankan adalah saya tetap akan berusaha mengajak teman-teman yang mengalami struggling, mengalami apapun itu, untuk tetap bersatu dan untuk saling membantu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan paslon 02. Untuk paslon 01, apakah ada tanggapan dari atas jawaban paslon 02? Baik, izin untuk menyanggah atas jawaban yang diberikan oleh paslon nomor urut 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan karena itu sangat komprehensif, mewakili seluruh dari pertanyaan saya. Tetapi yang di sini saya ingin tanyakan kembali bahwa terkadang kita memang sebagai mahasiswa sering burn out. Kita dibebani oleh berbagai tanggung jawab dan tugas sehingga kadang kita merasa lelah seperti yang dikatakan oleh Mas Kelvin. Kita kelelahan, kita mempunyai masalah internal, masalah pribadi yang kemudian berdampak pada melalaikan tugas organisasi. Nah, di sini saya ingin bertanya secara praktikal kembali kepada Mas Kelvin bahwa bagaimanakah ketika menyikapi suatu person tersebut yang memang di mana Mas Kelvin memilihnya dalam kondisi yang sangat bagus. Mas Kelvin mengenal dengan baik person ini sehingga Mas Kelvin sebenarnya mempunyai kepercayaan yang tinggi dengan orang ini. Tapi dalam seiring perjalanan waktu dia istilahnya adalah dikecewakan karena ada suatu hal. Nah, saya ingin bertanya bagaimanakah ketika kita sebagai Mas Kelvin sebagai gubernur BMFH ini mampu untuk mengontrol emosi, lalu juga kaitannya dengan organisasi karena BEM Fakultas Hukum ini dinaungi oleh dekan. Nah, di mana dekan juga mempunyai dorongan yang aktif dan juga sebagai dosen yang mempunyai tanggung jawab penuh atas organisasi ini. Lebih kepada praktikal bagaimana hubungan antara gubernur BMFH menanggapi masalah ini kepada dekan. Itu pertanyaan sanggahan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk dari sanggahan dari paslon 01, intinya bagaimana kerjasama antar gubernur BEM Fakultas Hukum nantinya dengan para stakeholders yang ada di Fakultas Hukum, terutama dekan sebagai pimpinan tertinggi di Fakultas Hukum tersebut. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi oleh paslon 02 terkait sanggahan dari paslon 01? Ya, terima kasih pada moderator sudah memberikan kesempatan. Ya, kalau mengenai itu bagi saya adalah di sinilah peran saya sebagai pemimpin ketua. Artinya memang kita mempunyai dekan kita yang kita tahu bahwa dekan ingin selalu ayo let's go kita untuk selalu keluar dari zona nyaman. Nah, tapi ada saat di mana kita sebagai kadang anggota merasakan kita nggak bisa, kita lagi struggling dengan ini, kita lagi struggling dengan apapun keadaan, kita nggak bisa. Nah, saya rasa adalah kembali ke titik kepada pribadi saya adalah di bagaimana saya untuk menyikapi dengan tenang dan dengan tentunya santai ya. Artinya bahwa pasti di dalam satu keluarga kita mengalami suatu crash, suatu permasalahan. Tapi disinilah saya akan tentunya pasti menyampaikan apa sih yang menjadi pendapat dari teman-teman kepada dekan, dan saya akan menjadi penyalur juga pendapat dekan kepada teman-teman. Nah, disinilah posisi saya dalam mengatur, dalam mempertimbangkan, dalam memperhatikan, dan juga dalam melihat apa yang menjadi kebutuhan dekan, apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, apa yang menjadi kewajiban saya juga, dan apa yang menjadi keinginan kita bersama untuk mencapai satu tujuan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Karena mengingat waktu, maka masing-masing paslon sudah memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban juga, memberikan sanggahan dan juga menjawab dari sanggahan. Maka pada
kesempatan yang terakhir ini, saya akan meringkas sedikit apa yang telah masing-masing paslon gagas melalui argumentasi yang telah disampaikan dalam debat siang hari ini, di mana paslon 01 atas nama Maria memberikan argumen gagasan-gagasannya bahwa BEM Fakultas Hukum itu memiliki suatu hal yang privilege atau keistimewaan untuk dapat memberikan sumbangsi baik itu kepada internal universitas, fakultas maupun ke dunia luar kepada masyarakat. Kemudian yang ditekankan oleh paslon 01 yaitu sumber daya manusia. Kalau dari sumber daya manusia yang bagus, pasti output yang keluar nanti akan bagus juga. Dengan meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada para SDM ini untuk menjadi sumber daya atau pribadi yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Kemudian untuk yang paslon 02 atas nama Kelvin, bahwa dalam argumentasinya saudara Kelvin memberikan gagasan atau argumennya terkait BEM Fakultas Hukum itu agar lebih ke depannya lebih inovatif, kreatif, dan lebih kembali kepada pribadi yang ingin maju dan ingin berkembang. Intinya kembali kepada pribadi. Kalau pribadinya seperti bermalas-malasan, tentu bukan tidak dapat maju dan berkembang. Dan juga didukung oleh inovasi-inovasi baru. Dan tentunya dalam perkuliahan harus dirasakan atau dilaksanakan secara having fun. Kemudian saudara Kelvin juga berbicara dan menekankan bahwa nanti di BEM Fakultas Hukum, nanti para pengurus, baik pengurus dari pimpinannya, gubernur BEM-nya, anggota-anggotanya itu harus menjadi BEM Fakultas Hukum menjadi wadah atau belajar untuk bertanggung jawab, belajar berorganisasi. Dan teman-teman para paslon 01 dan para penonton pemirsa yang hadir dalam room debat BEM Fakultas Hukum ini, saya selaku moderator ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan debat kali ini kurang berkenan dari kata-kata maupun perilaku dan kekurangan-kekurangan kami. Maka untuk itu mohon dimaafkan dan selamat sudah berjuang untuk memberikan argumentasinya pada debat kali ini dan debat ini belumlah selesai, artinya teman-teman nanti bisa kembali ke room utama terlebih dahulu, jangan keluar dari room utama terlebih dahulu begitu ya. Dan juga teman-teman sekalian bisa nanti saling memberikan support satu sama lain. Silakan, tadi kan sudah dipaparkan beberapa gagasan, silakan untuk menentukan pilihannya nanti di bulan April. Dan jangan sampai golput, karena golput bukanlah suatu solusi. Dan terima kasih, silakan kembali ke room utama. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada paslon 2.